kita lihat Gubernur Jawa Barat, ada rumah sakit umum daerah di Jawa Barat, namanya Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan. Nah, kenapa dikasih nama Al-Ihsan? Karena dulu waktu bangunnya kerjasama Pemda dengan basis Badan Amil Zakat. Nah, saya mau tanya, bagus gak itu nama? Bagus, tapi ada yang gerah. Nah, tahu-tahu gubernur sekarang minta ganti dengan welas asih. Kita nggak katakan welas asih itu jelek, tapi ada urusan apa Al-Ihsan diganti dengan welas asih? Kalau gubernur mau bikin rumah sakit baru, kasih nama welas asih, silakan. Bikin rumah sakit baru, namanya Rumah Sakit Sampurasun, silakan. Bikin rumah sakit baru, namanya Rumah Sakit Welas Asih, silakan. Padahal ihsan itu sudah jadi bahasa Indonesia. Iman, Islam, ihsan itu bahasa Arab yang sudah jadi bahasa Indonesia. Oh, tahu-tahu begitu ditanya wartawan dia ngeles, ini kan cuma sekedar ganti nama. Tunggu dulu, siapa bilang ganti nama itu nggak berimbas? Ganti nama itu berat, karena itu nanti menyangkut administrasi. Berarti pelangnya diganti, kop suratnya diganti, kop amplopnya diganti, stempelnya diganti. Bukan itu lagi, sertifikatnya juga diperbaiki, itu nama, perizinannya juga namanya mesti diperbaiki lagi. Itu semua biaya. Islamofobia tuh bawaannya kalau yang berbau Islam, berbau Arab, curiga atau khawatir atau takut atau bahkan benci, ya ikhwan. Jadi kalau udah dengar kata ini berbau Arab, udah benci, ya ikhwan. Ini berbahaya sekali. Seperti pengalaman kita dulu di Purwakarta, bagaimana bupatinya benci betul dengan Assalamualaikum, sampai minta diganti dengan Sampurasun, saudara. Nah, kita bukan Sampurasun itu jelek, Sampurasun itu bagus, tapi nggak boleh menggantikan Assalamualaikum. Silakan setelah Assalamualaikum mau pakai Sampurasun, nggak apa-apa. Nah, atau setelah Assalamualaikum kita mau tambah selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, silakan. Tapi jangan Assalamualaikum diganti dengan selamat pagi, diganti dengan selamat malam, apalagi diganti dengan salam sejahtera. Walaupun dalam pengertiannya memang sama saja. Nah, tapi jangan, nggak boleh. Nah, tapi bagi orang-orang yang Islamofobia, benci betul. Kalau udah dengar Arab, Islam, benci betul, saudara. Nah, ini berbahaya. Nah, atau sekarang, saudara, kita lihat Gubernur Jawa Barat, ada rumah sakit umum daerah di Jawa Barat, namanya Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan. Nah, kenapa dikasih nama Al-Ihsan? Karena dulu waktu bangunnya kerjasama Pemda dengan basis Badan Amil Zakat. Nah, karena uangnya nih dari umat, dari infak, sodako, zakat, dibangunlah itu rumah sakit umum daerah. Jadi nggak sepenuhnya itu duit dari APBD, nggak sepenuhnya dari anggaran negara, emang dari infak dan sodako umat. Nah, maka itu pengurus basis kompromi dengan Pemda dulu, ya udah kalau gitu kasih nama Al-Ihsan. Nah, saya mau tanya, bagus gak itu nama? Bagus, tapi ada yang gerah. Nah, tahu-tahu gubernur sekarang minta ganti dengan welas asih. Saudara, kita nggak katakan welas asih itu jelek, tapi ada urusan apa Al-Ihsan diganti dengan welas asih? Kalau gubernur mau bikin rumah sakit baru, kasih nama welas asih, silakan. Bikin rumah sakit baru, namanya Rumah Sakit Sampurasun, silakan. Bikin rumah sakit baru, namanya Rumah Sakit Welas Asih, silakan, saudara. Kenapa yang sudah ada uang dari bantuan umat kok diganti dari Al-Ihsan ke Welas Asih? Kenapa? Karena dia nggak suka tuh kata Al-Ihsan. Dianggap ini Arab ini bau Islam ini Arab. Kenapa mesti Al-Ihsan? Padahal ihsan itu sudah jadi bahasa Indonesia. Iman, Islam, ihsan itu bahasa Arab yang sudah jadi bahasa Indonesia, saudara. Oh, tahu-tahu begitu ditanya wartawan dia ngeles, ini kan cuma sekedar ganti nama. Tunggu dulu, siapa bilang ganti nama itu nggak berimbas? Ganti nama itu berat, karena itu nanti menyangkut administrasi. Berarti pelangnya diganti, kop suratnya diganti, kop amplopnya diganti, stempelnya diganti. Bukan itu lagi, sertifikatnya juga diperbaiki, itu nama,
perizinannya juga namanya mesti diperbaiki lagi, itu semua biaya. Nah, jadi jangan yang konyol-konyol lah. Nama Al-Ihsan diganti kecuali kalau namanya jelek, saudara. Wah, ini namanya jelek nih. Umpamanya rumah sakit apa? Rumah sakit cebok umpamanya. Nah, ini kan jelek namanya, ganti sama rumah sakit Welas Asih. Saya mau tanya, rumah sakit Al-Ihsan bagus tidak? Ada urusan apa diganti Welas Asih ya, kawan? Nah, jadi ada aroma, nggak suka yang berbau Arab, berbau Islam. Nah, ini kita jauhkan. Sikap rasis semacam ini haram buat umat Islam ya, kawan. Haram. Karena memang beberapa waktu yang lalu sang gubernur ini terang-terangan dalam ceramahnya dia menyerang Islam. Jadi dianggap Islam ini agama pendatang, yang leluhurnya bukan leluhur bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia punya leluhur sendiri, yang leluhurnya jauh lebih mulia daripada leluhur-leluhur yang menyebarkan agama Islam. Ini ngawur ini, saudara. Nah, jadi dia benci dengan Islam, dengan Arab, saudara, sehingga menumbuhkan sikap rasis. Dan saat ini dia kadang-kadang ceramah di mana-mana, saya difitnah, katanya saya benci Islam, saya difitnah, saya dilawan, katanya saya begini begitu. Bukan difitnah, fakta. Anda merubah Purwakarta dari kota santri jadi kota berhala. Berhalanya masih ada sampai sekarang. Nah, fakta. Anda mengganti assalamualaikum dengan sampurasun, bukan fitnah, fakta. Nah, kini juga fakta. Anda mau ganti kata ihsan dengan welas asih. Saudara, jangan apa namanya? Jangan kelewatan. Jangan nanti di Bandung ada juga rumah sakit Hasan Sadikin, diganti juga lagi nanti. Nah, itu kan Hasan kan juga bahasa Arab, Sadikin bahasa Arab. Itu kan nama tokoh Jawa Barat dulu. Hasan Sadikin itu dulu nama tokoh besar di Jawa Barat, diabadikan namanya jadi rumah sakit, saudara. Nah, terus bagaimana? Terus sekarang nanti kamar jenazah mau diganti jadi kamar layah begitu. Atau kamar bangke. Astagfirullahaladzim. Jenazah bahasa Arab, saudara. Jadi nggak usah menanamkan atau mengaplikasikan dalam kehidupannya kebencian, sikap rasis, fasis terhadap sesuatu yang berbau Islam. Nah, ini yang perlu saya sampaikan ya, kawan. Nah, jadi silakan bikin rumah sakit yang banyak. Yang satu nama rumah sakit Welas Asih, yang satu rumah sakit apalah, dikasih nama, silakan. Yang sudah ada bantuan umat, duit dari umat, nggak usah dikutak-katik. Karena ganti nama aja, jangan kita bicara rumah sakit nih MS nih. Kalau besok ganti nama, ya berarti kan lambangnya ganti. Berarti tulisan-tulisan MS-nya diganti. Berarti buku-buku yang dicetak di MS, kertas-kertas, surat-surat semua diganti. Itu biaya, saudara, bukan enggak. Nah, begitu akte notarisnya juga mau nggak mau diurus, dirubah lagi tuh. Jangan, perubahan nggak gampang, perubahan yang nggak perlu ya, kawan. Nah, itu yang kita mau sampaikan ya, kawan. Jadi sekali lagi, stop sikap rasis, saudara. Nabi dulu sudah mengajarkan kita. Pada saat muhajirin datang ke Madinah, Nabi ajarkan kepada muhajirin dan ansor, nggak ada itu pribumi, nggak ada itu pendatang ya, kawan. Mereka semua muslim bersaudara. Nah, tiba-tiba ada Abdullah ibn Ubay ibn Salul yang mencoba, saudara, mempropagandakan sikap rasis. Dia katakan kita nih pribumi orang-orang yang mulia, sedangkan muhajirin tuh datang orang-orang yang hina, orang-orang yang rendah. Itu marahnya Nabi luar biasa. Sampai Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi. Apa beliau katakan? Ya Rasulullah, murni an aqta'a ra'sah. Ya Rasulullah, perintahkan aku untuk aku tebas batang leher orang ini. Masya Allah. Kenapa? Karena Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini dodongkotnya munafik. Nah, dia mencoba melakukan propaganda. Oh, ini kita nih pribumi orang Madinah, muhajirin tuh pendatang. Nah, jadi namanya pendatang tuh nggak boleh begini, nggak boleh begitu, bla 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 bla. Kita lebih mulia dari mereka. Itu dihapus dalam Islam. Tidak ada pendatang, tidak ada pribumi. Yang ada kita semua bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun, al muslimu akhul muslim. Itu yang kita pegang ya, kawan. Selama kita muslim, kita semua bersaudara. Jadi istilah pribumi pendatang boleh digunakan, tapi jangan digunakan untuk propaganda jahiliyah. Boleh digunakan,
untuk sekedar pengenalan, tapi jangan digunakan saudara untuk melakukan propaganda rasis dan fasis. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, karena di Indonesia ini mulai ada suku-suku saudara yang mengangkat persoalan rasis dan fasis. Nah, sehingga nanti ada suku lain yang tersinggung, saudara. Nggak boleh. Indonesia ini ada 300 suku lebih ya, ikhwan. Nah, semua suku punya kelebihan, semua suku punya keistimewaan. Silakan bangga dengan keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka, tapi jangan sekali-kali merendahkan suku lain ya, ikhwan. Ingat, di Indonesia ada 300 suku. Nanti kalau satu suku ngebangga-banggain diri, ngerendahin suku lain marah, nanti suku yang menghina tersebut, yang ada di daerah tersebut bisa diusir ya, ikhwan. Dan itu pernah terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Di Sambas, di Sampit, di Lampung, saudara. Bagaimana di Kalimantan, bentrok antara suku Dayak dengan suku Madura. Bagaimana di Lampung, bentrok antara suku Lampung asli dengan suku Jawa yang dianggap pendatang ke sana. Nah, ini nggak boleh terjadi di negeri kita ya, ikhwan. Nggak boleh. Masyarakat Sunda dari dulu terkenal dengan welas asihnya, ramahnya. Suku apa aja yang datang di wilayah Sunda diterima. Yang penting dia tidak merusak masyarakat Sunda. Betul? Oh, di Sunda suku apa aja ada ya, ikhwan. Mau cari yang Batak ada, yang Aceh ada, yang Arab, yang Cina, yang India. Di tataran Sunda banyak orang-orang pendatang. Tapi karena memang masyarakat Sunda terkenal tata keramanya, welas asihnya, welcome terhadap tamunya, alhamdulillah. Mudah-mudahan. Jadi sekali lagi, jangan lagi ada tokoh siapapun yang coba-coba menyebarluaskan Islamofobia. Kita lanjutkan ya, ikhwan. Jadi akhlak pengertiannya lebih mendalam, saudara. Setiap akhlak pasti ada nilai peradaban. Tapi setiap hadarah nilai peradaban belum tentu ada nilai akhlak. Makanya kita bedakan. Nah, baik. Fal Islamu huwa aqidah syariah wa akhlak. Islam itu adalah akidah, syariat dan akhlak. Nah, ketiga unsur ini menjadi satu kesatuan yang saling mengikat dan saling menyempurnakan, melengkapi satu sama lainnya. Wala tatagazza, jangan kita pisah-pisah, jangan kita bagi. Jadi saudara, antara Islam, ihsan, iman, Islam dan ihsan, ini kalau kita bagi hanya dalam pembelajaran. Oh, rukun agama ada 3, iman, Islam, ihsan. Silakan. Tapi di dalam pengamalan nggak boleh kita pisah. Mana boleh kita ada iman tanpa Islam? Mana boleh kita Islam tanpa iman? Mana ada ceritanya iman Islam itu tanpa akhlak? Nggak boleh tanpa ihsan. Iman, Islam, ihsan harus seiring sejalan. Siapa beriman, dia harus jalankan Islam. Siapa beriman, saudara, dia harus tegakkan Islam. Dan siapa menegakkan Islam dengan ikhlas, niscaya ihsannya akan sempurna, saudara. Orang kalau akidahnya kuat, maka syariat tegak. Sholat dilaksanakan, puasa dilaksanakan. Nah, kalau syariat sudah tegak, maka akan melahirkan akhlak yang mulia, saudara. Maka itu tadi, iman, Islam, ihsan tidak boleh dipisahkan. Baik. Nah, akhirnya di sini kita ingatkan, kalau dikatakan Islam bukan filsafat, Islam bukan thaqafah, Islam bukan hadarah, bukan berarti dalam Islam tidak ada filsafat, tidak ada hadarah, dan tidak ada thaqafah. Bukan. Di dalam Islam ada hadarah, ada filsafat, saudara, ada thaqafah, ada. Tapi kita ingatkan bahwa Islam tidak lahir dari thaqafah, Islam tidak lahir dari hadarah, Islam tidak lahir dari filsafat, tapi Islam melahirkan filsafat. Itu yang kita sebut filsafat Islam. Islam melahirkan hadarah peradaban. Itu yang kita sebut dengan hadarah Islam. Islam melahirkan thaqafah, wawasan. Nah, maka itu yang kita sebut dengan thaqafah Islamiyah. Nah, jadi tolong dibedakan. Jadi kalau ada filsafat Islam, thaqafah Islam, hadarah Islam, maksudnya filsafat, thaqafah dan hadarah yang lahir dari rahim Islam, sehingga filsafat, thaqafah dan hadarah tersebut tidak bertentangan
dengan ajaran Islam. Insya